Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nima dan di sini di video kali ini saya akan membahas tentang HTML. Oke, kita mulai. Di sini ada pengenalan HTML. Oke, HTML itu apa sih? Sejujurnya HTML itu bukan salah satu bahasa pemrogramannya, tapi HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi dia itu adalah struktur dasar dari halaman suatu web. HTML itu mendeskripsikan struktur dari isi konten si halaman web. Nah, jadi selain HTML, terdapat hal lain untuk mendeskripsikan sebuah halaman web, seperti untuk gaya tampilan halaman web menggunakan CSS atau interaksi halaman web menggunakan JavaScript. Oke, kayak aku kasih contoh nih. Kalau HTML tuh kayak dia itu bangunan dasarnya. Nah, kalau misalnya CSS itu, dia itu kayak hiasannya atau desainnya. Kayak rumah kan kalau nggak didesain jelek kan. Nah, JavaScript itu kayak, misalkan ada pintu. Nah, pintu itu bisa dibuka, bisa tutup. Kalau dalam web kan bisa dipencet, kita bisa pencet, terus bisa keluar juga, gitu pokoknya. Oke, pokoknya di materi ini kita akan fokus hanya membahas HTML. Kita nggak akan membahas tentang CSS dan JavaScript. Oke, di sini HTML sendiri sebenarnya itu kumpulan kode yang berisikan informasi halaman web. Kode HTML akan dibaca oleh web browser untuk ditampilkan secara visual, gitu kan? Nah, di sini kode HTML itu berisikan kumpulan tag yang kita buat. Yang pertama sini aja deh, kita langsung ke contohnya aja. Di sini, yang pertama kamu buat folder dulu. Kamu di dokumen, kamu buat folder baru. Kamu namain apa aja? Di sini aku namain belajar HTML, oke kan? Nah, di belajar HTML ini, kamu open terminal. Terus kamu masukin kode spasi titik. Kamu enter habis itu. Habis enter, di bagian sini kamu tambahin file, new file bukan folder ya. Kamu ketik index HTML. Jadi kamu tuh di sini kalau memanggil HTML harus pakai .html. Kalau judulnya nggak apa-apa selain index, misal kamu mau tulis belajar .html itu nggak apa-apa, yang penting ada kode .html buat manggil si HTML ini. Kita enter, kita udah masuk. Yang pertama kayak seperti biasa kita harus manggil HTML itu menggunakan shift dan tanda perintah kayak gini, terus kita enter aja ya guys. Nah, di sini aku mau kasih tahu tentang ini. Kan nih, kode HTML berisikan kumpulan tag-tag yang kita buat. Tag adalah perintah. Jadi di dalam HTML itu ada peraturan yang dimana kalau misalnya ada tag pembuka berarti ada tag penutup. Nih, coba ya aku kasih contoh. Misal aku kasih keybody ini. Dia ada pembuka, terus keybody. Dia ada pembuka kan? Tag pembuka, tapi dia juga ada tag penutup. Aku kasih contoh lagi, misalnya kayak H. Kita enter aja. Nah, dia ada tag pembuka dan ada tag penutup. Itu peraturan dasar di HTML. Kita hapus lagi. Nah, kalau dia nggak ada penutupnya, dia bakal merah kayak gini, guys. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bakal ada banyak banget tag HTML yang bakal kita pelajarin. Sekarang coba kita kasih tahu. Oh, sebelumnya kalian juga harus download ekstensi auto close tag nih dari Junhan, auto rename jadi Junhan juga. Terus live server, ini tuh live server tuh biar ntar dia nunjukin hasil di webnya loh tulisan kita. Misal kayak aku tulis PP, salah bu, P di sini. Misal paragraf ini di sini aku tulis ayo kita belajar bersama. Nah, gunanya live server tuh gini, kalian klik kanan, di sini kalian kan ada open with live server, kalian pencet.
Nah, ini guys, gunanya si extension live servernya. Kita kembali ke VS Code lagi. Kita kembali ke materi lagi. Oke. Di sini kan tadi kan udah aku kasih tahu di awal di tag B itu pasti awal itu tag pembuka dan di akhir itu tag penutup. Ya kan? Dan si mana namanya teh? Si ayo kita belajar bersama itu isi kontennya. Isi konten yang mau dikeluarin di si browser ini. Ya kan? Coba kita lihat lagi ini. Nah, tag berisi kontennya itu yang di tengah itu yang di kan ada tag P sama tag P, tag pembuka sama tag penutup. Nah, di tengahnya itu dia mau isi konten, tapi biasanya itu disebut dengan elemen. Oke, di sini kita juga mau jelasin void elemen. Jadi pada beberapa kasus ada tag HTML yang tidak perlu memiliki isi konten. Hal ini biasanya kita sebut void element. Kayak misalnya nih, di yang void element sini tuh kayak break line sama atau enter dengan menggunakan tag BR. Di sini kita langsung kasih tahu BR itu tuh break line loh, kayak misalnya nih, aku kasih contoh aja langsung. Ayo kita bersama untuk menjadi manusia yang lebih baik. Oke guys, ini masih ayo kita belajar bersama untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, di sini aku mau kasih tag BR di sini. Kalian tinggal tulis aja loh, kalian mau manggil apa, bisa menulis apa BR, langsung enter. Dia bisa langsung muncul kayak gitu. Nah, tag BR ini kalian lihat sendiri itu nggak butuh tag penutup kan. Coba kita lihat di halaman browsernya. Ini aku udah auto save. Kalau kalian mau auto save, kalian tinggal ke sini ya, ke bagian file. Sini ada auto save, kalian pencet aja. Terus kita ke bagian mana ya? Ke sini. Terus kita lihat dokumen. No, ayo kita belajar bersama. Padahal aku kan nulis di Visual Studio kodenya kan, ini tuh maksudnya sebaris loh. Enggak aku enter ke bawah. Tapi gunanya tag bearing itu untuk ke enter. Dia untuk ngebawahin. Jadi dia tuh ke bawah dengan sendirinya dengan tag BR tuh. Ayo kita belajar bersama enter. Aku kasih BR di sini jadinya sih untuk menjadi manusia yang lebih baik ini dia jadi ke bawah. Itu gunanya break line. Ya. Yeah. Terus di sini aku harap pokoknya void element ini itu nggak harus ada tag penutup loh. Kayak udah ada tag pembuka, nggak harus ada tag penutup, udah ada tag penutup, nggak harus ada tag pembuka. Oke, di sini kita lanjut. Di sini kita bakal bahas tentang atribut. Elemen ini memiliki atribut. Atribut itu informasi tambahan untuk tag yang kita gunakan. Kita bisa tambahkan atribut di elemen pada tag pembuka. Contoh nih, untuk menampilkan gambar di HTML kita bisa menggunakan tag image dengan atribut src yang berisikan lokasi gambar. Atribut bisa digunakan dalam biasa saja atau aku coba ya, aku kasih contoh. Misalnya di tag P ini kita mau kasih image. Nah, jadi tuh atribut itu bisa kita taruh di dalam tag si HTML, bisa kita taruh atribut kayak img. Nah, img dan src kan. Nah, di sini aku tuh suka banget biasanya kan ini indeks HTML. Kita dari ini aja deh, dari Pinterest. Misalnya aku mau masukin, ih lucu ya guys, lucu banget. Ini dia. Kita tinggal pencet, terus kalian klik kanan nih kalau kalian mau nyimpen gambar, tapi kalian nggak mau taruh di file. Terus kalian open image in new tab. Gini, kalian pencet ini, terus di sini kalian salin. Oke, kalian copy. Terus kalian ke bagian ininya, di bagian src-nya kalian tempel. Oh my god, salah ya Allah. Oke. Coba kita lihat di live servernya ya. Udah belum? Nah, ini guys. Lucu kan? Ini karena di ayo kita belajar bersamanya itu kayak gini.
Kita ini aja deh, kita kasih BR aja biar biar itunya di bawahnya BR. Coba kita lihat. Nah, jadi itu di bawahnya kan. Jadi ini tuh yang disebut dengan elemen itu memiliki atribut KIMG. Contoh untuk menampilkan gambar di HTML, kita bisa menggunakan tag image dengan atribut. Jadi tagnya itu image, atributnya itu adalah src. Nah, src ini yang ini kan ini tagnya, atributnya itu src sama alt. Alt ini tuh buat kayak pesan kalau misalnya gambarnya nggak muncul. Bisa kalau gambarnya nggak muncul, aku tulis ini kelinci. Nanti kalau misal gambar ini nggak muncul, si gambar ini nggak muncul, nanti si tulisan ini kelinci itu bakal yang muncul tuh tulisan itu. Oke, aku harap kalian paham. Oke, kita lanjut aja. Sini, aku harap kalian udah paham dengan atribut ini ya. Jadi, tag, dalam tag itu ada atribut. Atribut itu bisa berupa class, style, apa-apalah. Kayak itu. Terus di sini, HTML tidak case sensitif. Maksudnya itu penulisan tag di HTML tidak case sensitif, artinya huruf besar sama huruf kecil tuh nggak jadi masalah loh di HTML. Tapi disarankan tuh kalau kalian mau nge-tag kayak tag P, tag H itu usahain huruf kecil aja. Karena jujur kalau aku pakai juga kalau pakai huruf gede itu menurut aku ngetiknya susah. Aku pakai caps lock. Ini nih, ini adalah contoh tag HTML. Nanti kita bahas selanjutnya ya guys. Nah di sini kita mau ngomongin pengenalan web hosting. Jadi web hosting itu adalah pemilik web, biasanya tidak menjalankan aplikasi. Kayaknya ini udah ini deh. Udah di dalam kita. Nah, jadi persiapan sebelum kita mulai belajar HTML, kita perlu peralatan yang kita butuhkan untuk membuat kode HTML. Nah, biasanya di sini nih, kalian tuh butuh perangkat lunak yang ini tadi, Visual Studio Code dan web browser buat si live servernya. Nah, di sini kita bakal kan tadi yang dari awal aku udah kasih tahu cara buat folder belajar HTML, terus kita pindahin dari dari folder itu kita pindahin ke si Visual Studio Code dengan cara kita klik kanan open in terminal dan kode spasi titik. Nah, dia bakal muncul langsung di mananya? Dia bakal langsung muncul di sini, dan di sini pas sudah masuk ke Visual Studio Code-nya kan tinggal tambahin new file, terus kalian tambahin index.html. Ingat harus ada .html-nya. Kalau enggak si HTML-nya ini gak bakal ngebaca loh. Itu kayak punya panggilan khusus maksudnya. Punya panggilan khusus gitu pokoknya. Nah, kita coba lagi ke bawah. Nah, coba sekarang kalian buat project Hello World. Pokoknya biasanya kalau kita pertama kali belajar nih HTML, biasanya itu kita belajar yaitu membuat Hello World. Jadi halaman sederhana dan bertuliskan Hello World menggunakan HTML. Coba di sini kita coba lagi yang tadi kita hapusin, kita udah kejauhan ternyata guys. Kamu terserah mau pakai tag apa aja. Ini aku hapus, aku pakai heading 1. Heading 1 tuh heading paling gede ya guys. Heading 1 aku tulis Hello World. Tambahin shift. Oke. Kita open live bird server. Nah, sudah ada guys, Hello World. Oke. Berarti gampang ya guys, tinggal tambahin di antara tag body. Ini kan pakai heading, kalian boleh pakai heading, boleh pakai paragraf, itu seterah kalian. Oke, di sini coba mana sih guys? Nah, jadi di sini kan ada tag body. Jadi struktur HTML tuh dimulai dengan menggunakan tag HTML. Jadi di dalam tag HTML tuh biasanya tuh terdapat body yang tadi udah aku tunjukin, yang si tag body ini dia punya tag penutup, tag pembuka dan tag penutup. Jadi di dalam tag body kita bisa memasukkan tag apapun termasuk tulisan yang nanti secara otomatis. Jadi kalau kita masukin satu tulisan di tag body, jadi secara otomatis tuh akan ditampilkan di halaman web oleh aplikasi web browser tadi di live server itu guys. Oke, seperti yang tadi kita lihat ya, udah kayak gini.
Kalian udah aku kasih tahu hello world. Tapi kan kalau mau rapi, boleh kalian di Alt Z ya. Jangan deh, nggak usah. Kan kalau mau rapi setelah sih, kalau mau rapi gimana? Kayak gini, sini giniin. Mungkin ini kalau lebih rapi. Hmm. Hello world, HTML. Oke guys, kayaknya sekian ini aja yang aku bisa kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.